Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan preview beberapa saham yang telah saya masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pada perdagangan seminggu kemarin, IHSG sempat diuji di harga 6.834 dengan nilai tertingginya 6.840. Ya, sempat menyentuh area resisten ini lagi. Dan pada perdagangan tanggal 11 Februari, IHSG sempat diuji di area support di sekitar harga 6.773. Walaupun sempat ditarik naik lagi ke harga 6.815, IHSG kemungkinan akan bergerak sideways cenderung uptrend dan akan menguji area 6.860 kembali. Secara teknikal, IHSG masih berpotensi menguji area resisten. Namun apabila masih gagal menguji area 6.830, maka IHSG akan sideways dan menguji area support di sekitar harga 6.750 sampai 6.689. Kalau kita lihat secara weekly, IHSG pada perdagangan tanggal 7 Februari kemarin dan satu minggu kemarin ada akumulasi sekitar 141,9 miliar dengan nilai rata-rata 21,6 miliar. Jadi akumulasinya cukup besar ya. Walaupun candlenya kurang meyakinkan, ya biasanya kan kayak gini ya. Takutnya kayak gini nanti dia naik untuk turunnya. Secara teknikal, IHSG weekly masih berada di atas rata-rata dan di atas teknikal. Semua teknikal masih menunjukkan kenaikan. Secara monthly pun masih di bawah rata-rata tapi masih berada di atas semua teknikal. Berarti trennya masih bagus. Dan terkonfirmasi breakout apabila dapat bertahan sampai akhir bulan di sekitar harga 6.740, maka IHSG akan berpotensi membuat new ATH 7.000. Baiklah teman-teman, kita akan preview saham seminggu yang telah saya rekomendasikan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBRI. Pada perdagangan tanggal 7 Februari kemarin, saya sempat mengajak teman-teman untuk entry saham BBRI yang seharusnya menunggu konfirmasi, tapi BBRI malah open gap dan dibuka di harga 4.240. Lalu ditutup di harga 4.400. Saat ini BBRI berada di harga 4.450. Apabila teman-teman ingin mengkoleksi saham BBRI, bisa tunggu di harga 4.375 atau 4.380 sampai harga 4.320. Apabila BBRI dapat melewati support ini dan dapat bertahan di atas ini, maka BBRI akan menguji area resisten kembali di harga 4.500 sampai 4.600.
secara weekly BBRI masih terlihat breakout. Ya, walaupun akan terjadi koreksi, namun BBRI masih berpotensi bergerak naik. Jadi minggu depan tuh masih bagus ya secara tren. Dan sudah berada di atas semua MA kembali. Dengan volume 1 miliar ya, 1 miliar. Dengan nilai rata-rata 752 juta. Oke. Secara tren daily masih uptrend cenderung sideways di atas ya. Karena masih akan menguji area-area support yang ditinggalkan untuk mendapatkan tenaga menguji area resisten berikutnya. Pada perdagangan tanggal 11 kemarin, BBRI sempat ada volume yang cukup besar namun masih di bawah rata-rata di sekitar harga 103,4 juta dengan nilai rata-rata 141,888 juta. Saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila terjadi koreksi, teman-teman bisa koleksi saham ini. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan tanggal 7 Februari ditutup naik ke harga 4.290 dan dibuka di harga 4.230. Apabila teman-teman ada yang masuk ke saham ini, maka saham ini masih berpotensi bergerak naik dan secara tren sudah breakout walaupun terjadi gap yang cukup besar di sini. Namun teman-teman masih bisa entry di sekitar harga 4.350 sampai 4.280. Jadi kalau Telkom koreksi minggu depan, teman-teman masih bisa entry walaupun terjadi distribusi pada tanggal 11 Februari kemarin di harga 4.410. Telkom sempat ditarik naik ke 4.450. Namun sepertinya minggu depan masih akan koreksi ya. Ya teman-teman bisa cari posisi untuk entry. Secara tren masih uptrend untuk daily-nya. Dan kemungkinan akan sideways cenderung koreksi. Namun secara weekly, Telkom sudah sangat uptrend. Yang sebelumnya hanya ada akumulasi tapi masih di bawah rata-rata, saat ini Telkom berada di atas rata-rata di harga 620 juta dengan nilai rata-rata 470 juta. Telkom masih sangat layak untuk di hold atau dicicil saat koreksi. Tapi kalau untuk jangka panjang, saham-saham ini masih kurang baik karena masih akan terjadi koreksi. Karena ada pergerakan saham yang sudah cukup tinggi kenaikannya. Saham yang akan saya bahas berikutnya adalah MDKA. Pada tanggal 8 Februari, MDKA sempat menguji area support di sekitar harga 3.560. Walaupun sempat rebound dari 352, namun MDKA masih gagal dan menguji area 3.510. Dan kemarin pada perdagangan hari Jumat,
MDKA ditarik naik ke harga 3.600. Ya, kembali ke support yang menjadi resisten. Mudah-mudahan MDKA dapat menguji area di atas 3.600. Apabila teman-teman ingin menunggu saham ini naik terlebih dahulu, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 3.700. Apabila di harga 3.700 MDKA masih dapat melanjutkan, maka mudah-mudahan MDKA berganti tren. Ya, walaupun sebelumnya ini masih downtrend, dapat berganti menjadi uptrend kembali dan menguji area 3.920. Tapi sepertinya MDKA masih akan menguji area 3.400 atau 3.500 kembali. Tapi MDKA ini masih sangat layak untuk di hold karena masih memiliki nilai-nilai yang cukup baik dari saham ini. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan tanggal 8 Februari kemarin ditutup naik ke harga 7.500. Dan pada saat ini BBNI masih berada di harga 7.700. Apabila teman-teman kemarin ngambil tanggal 8, BBNI masih untung tipis. Namun apabila belum di take profit, teman-teman bisa take profit terlebih dahulu sambil menunggu menguji area resisten di harga 7.890. Dan apabila minggu depan BBNI masih gagal menguji area 7.640 atau 7.650, maka BBNI masih akan menguji lagi area 7.500 sampai 7.300. Ya, koreksi wajar lah. Karena 5 hari kemarin udah naik terus nih. Walaupun galau-galau candlenya, terjadi akumulasi sebesar 35 juta dengan nilai rata-rata 37 juta. Secara tren, BBNI masih sangat uptrend. Dan sudah terkonfirmasi breakout. Dan pada minggu ini BBNI berada di atas rata-rata senilai 172 juta dengan nilai rata-rata dengan akumulasi sebesar 255,6 juta dengan nilai rata-rata 172 juta. Saham berikutnya yang kita bahas adalah saham HMSP. Pada perdagangan tanggal 9 kemarin, HMSP sempat menguji area support di sekitar harga 955 dan masih sideways dengan menyentuh area 980. Saat ini HMSP masih sideways, cenderung downtrend kembali. Apabila teman-teman
ada yang ngambil saham ini, sebaiknya take profit jika masih menguji area 975 dan masih gagal mantul di sekitar harga 980 atau cut loss dipasang di sekitar harga 940. Secara daily trennya masih downtrend. Secara weekly trennya juga masih downtrend dan candlenya kecil-kecil. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MTEK. Saham MTEK pada perdagangan tanggal 9 Februari kemarin sempat ditutup naik ke harga 2030. Lalu pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun ke harga 1830 di bawah support. Apabila teman-teman ada yang ngambil saham ini, sebaiknya sudah cut loss di harga 1940. Namun apabila teman-teman ada yang belum sempat cut loss, maka teman-teman bisa cut loss jika MTEK masih gagal bertahan di atas harga 1885. Atau teman-teman bisa nunggu di sekitar harga 1700 untuk swing jangka menengah. Secara tren weekly MTEK masih bergerak sideways cenderung downtrend. Tetapi distribusinya masih cukup kecil ketimbang distribusi 2 minggu kemarin tanggal 24 Januari itu lebih besar. Namun sepertinya ada formasi candle yang kurang menyenangkan karena kemungkinan akan menjadi continuous pattern dan akan menguji area support lagi di sekitar harga 1700 sampai 1400. Tapi sebelum itu pasti ada rebound terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk take profit atau teman-teman bisa gunakan untuk cut loss. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham ERA. Saham ERA pada perdagangan tanggal 10 Februari kemarin sempat ditutup naik ke harga 560. Lalu dibanting ke harga 550. Dan pada tanggal 11 kemarin ditutup di harga 545. Apabila ERA masih menguji area 520, maka teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu saham ini. Atau teman-teman yang ingin cut loss dengan lebih dekat di harga 535. Dan apabila ERA masih gagal menguji area 550, maka ERA akan susah menguji area
resisten di harga 560 sampai 570. Secara weekly, ERA masih terjadi distribusi, tetapi masih di bawah rata-rata sedikit dengan rata-rata 359 juta. ERA didistribusi dengan harga 353 juta. Jadi ERA sepertinya masih akan sideways cenderung downtrend. Berikutnya saham yang kita bahas adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan tanggal 10 Februari kemarin sempat ditutup di harga 1.670 dengan nilai tertinggi di 1.715. Ya, ini akan menjadi resisten BRIS saat ini. Dan pada perdagangan tanggal 11 kemarin, BRIS masih menyentuh area 1.630 lalu ditarik ke 1.670. Apabila pada perdagangan hari Senin BRIS masih gagal bertahan di atas 1.690, maka BRIS akan koreksi kembali ke harga 1.640 sampai 1.580 dan 1.470. Jadi saham ini masih sideways cenderung menguji support dan resisten di sini ya, di harga 1.700 sampai 1.600. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan tanggal 11 Februari sempat ditarik naik ke harga 1.900, lalu ditutup di harga 1.845. Dari data yang kita dapat, ternyata Antam masih gagal menguji area resisten di sekitar harga 1.800 atau 1.890. Walaupun ada resisten berikutnya di harga 1.950, namun Antam masih gagal menguji area ini dan menguji area support di sekitar harga 1.840. Apabila Antam masih gagal bertahan di atas 1.772, maka Antam akan menguji lagi area support di sekitar harga 1.740 sampai 1.690. Sebaiknya kita wait and see dulu saham ini. Apabila terjadi pantulan, maka kita bisa mengambil dengan take profit di sekitar harga 1.840 sampai 1.890. Secara tren masih downtrend, cenderung sideways. Dengan support kuat di sekitar harga 1.730. Secara weekly juga masih sangat downtrend. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah PBYB.
Saham BBYB pada perdagangan 11 Februari kemarin sempat ditutup di harga 2.290 dengan nilai rata-rata di harga 2.320 dengan harga tertinggi di 2.320, berarti masih tertahan di atas MA62, tertahan di bawah MA62, maka BBYB belum menyentuh area uptrend kembali, kemungkinan akan koreksi kembali menguji area 2100 atau 2080 sampai area 2000. Apabila area 2000 tidak kuat, maka BBYB akan sideways cenderung downtrend kembali. Sebaiknya teman-teman tunggu dulu saham ini di sekitar harga 2000 dan mantul, teman-teman boleh entry kembali. Namun apabila masih gagal bertahan di atas 2000, maka saham ini akan sideways cenderung downtrend di atas ini. Secara weekly, saham ini sudah mulai menguji area tekan kembali, yang walaupun sebelumnya 2 minggu sebelumnya itu sempat turun terus dan berhenti di harga 1.700 dan mantul ke harga 1.900. Saat ini masih melanjutkan kenaikan, tapi nilai akumulasinya masih di bawah rata-rata dengan nilai akumulasi 323 juta dengan nilai rata-rata 483 juta. Masih tertahan di Tenkan. Apabila minggu depan BBYB dapat melewati harga 2.300 di atas Tenkan, maka BBYB akan uptrend kembali dan menguji area support area resisten di sekitar harga 2.520. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat, dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.